Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Roh Kudus ambil alih semuanya. Setiap jemaat yang berbeban berat Kau ambil alih semuanya. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyatakan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu perkataan Allah yang membangun, menguatkan, meneguhkan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu dalam tangan-Mu. Yang siap diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus raja di atas segala raja. Haleluya, silakan duduk. Salam. Salam saudara. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar Palangkaraya? Tuhan baik. Ya, luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang sangat great, yang sangat besar ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, karena Dia mau mati buat kita karena kesalahan kita ya. Dia mau mati dan memberikan hidupnya, nyawanya untuk saya dan saudara. Itulah yang membuat Allah kita itu adalah Allah yang besar dan perkasa, dan tiada duanya dan tiada tandingnya. Bahkan ada lagu pujian mengatakan, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya, tetap Yesus dan tidak akan tergantikan dengan apapun. Karena Yesus adalah pribadi yang sangat mengagumkan dan yang pribadi yang sangat luar biasa, sehingga saya sangat jatuh cinta sama yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya nggak jatuh cinta sama Tuhan Yesus, nggak mungkin saya ada di tempat ini ya. Mungkin saya ada di tempat lain, tetapi karena saya sadar jatuh cinta sama Tuhan Yesus terlalu dalam, semakin dalam dan semakin dalam jatuh cintanya kepada Tuhan Yesus, sehingga saya mau taat atas perintahnya. Ya, karena hanya Yesus yang bisa memberikan kekuatan kepada saya dan kemampuan ketika saya di dalam menghadapi persoalan. Dia ada, selalu ada. Mungkin teman-teman kita kadang-kadang ketika kita susah, dia tidak bersama dengan kita. Ketika kita miskin, Dia tidak bersama dengan kita atau tinggalin kita. Tetapi Yesus yang Dia adalah pribadi yang tidak pernah tinggalin kita. Dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya bahwa penyertaan Tuhan sesuai namanya Immanuel. Dia menyertai kita kemanapun kita berada dalam segala situasi dan kondisi apapun dan keadaan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Ya, saudara, terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa saya bisa bertemu dengan hambanya, ya, Bapak Pastor Robi Sairan dan Pastor Rita Dien ya. Beliau adalah kakak senior saya pada waktu di kampus, satu alma mater, satu pembentukan di sekolah Alkitab yang sama. Dan punya visi yang sama juga, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus, siap diutus kemanapun. Dan saya sangat senang bisa bertemu di Palangkaraya, dan the first time saya ada di Palangkaraya, saudaraku. Beliau pernah kata, kapan ke Palangkaraya? Nanti ya, kairosnya Tuhan pasti aku akan ke Palangkaraya. Dan hari ini digenapi kairosnya Tuhan, saya ada di Palangkaraya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan cinta Jawa Tengah, Tuhan cinta Jawa Timur, Jawa Barat, dan Tuhan juga cinta Palangkaraya Kalimantan Tengah. Amin. Sehingga setiap anak-anak Tuhan berhak untuk berdiri teguh, tak tergoyahkan, seperti tadi lagu tadi mengatakan, tidak akan pernah tergoyahkan. Artinya dalam segala situasi dan kondisi apapun, mungkin kalau kita melihat situasi bangsa ini semakin tidak menentu, bahkan tidak ada harapan bahwa bangsa ini akan maju. Tetapi kita percaya anak-anak Tuhan tidak tergantung dengan situasi dan kondisi bangsa ini, tapi anak-anak Tuhan hidupnya tergantung pada perkataan firman Tuhan, pada kuasa firman Tuhan. Hidup kita ditentukan bukan oleh situasi zaman ini, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Itulah yang membuat kita berdiri sampai hari ini dan tidak akan pernah tergoyahkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, perkataan firman Tuhan, kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Maka dari itu firman Tuhan jangan jadikan hanya sekedar logos, hanya sekedar semboyan, hanya sekedar simbol atau slogan, tetapi firman Tuhan itu harus hidup di dalam hidup saya dan saudara, agar hidup kita betul-betul, hidup kita menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nama saya Yeremia Romelani, dulu nama saya Romelani, ya, karena nama saya nama dulu sebelum kenal Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu saya berjumpa dengan Yesus di sekolah Alkitab masih nama begitu, tetapi pada waktu saya mau pelayanan Surabaya, Ibu Gembala, Ibu Grace ingat banget, nama kamu harus ditambah katanya, supaya ada nama Alkitabnya.
Saya berdoa sama Tuhan, apa nama yang tepat buat saya? Saya berdoa sepanjang kapal perjalanan di kapal laut dulu, pesawat mahal ya. Jadi naik kapal laut ke Surabaya, diutus oleh sekolah kampus untuk pergi pelayanan praktek di Surabaya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau namanya apa? Dan Roh Kudus ingetin saya, namanya kasih nama Yeremia ya. Nah pada waktu saya sampai di sana ternyata Ibu Gembala, Ibu Kristia nyiapin nama yang sama, yaitu Yeremia, saudaraku. Nah sampai sekarang bahkan tokoh-tokoh pemimpin gereja sekarang pakai nama generasi Yeremia ya. Wah, dia harus bayar hak paten sama saya. Apa arti generasi Yeremia? Generasi Yeremia itu bukan generasi stroberi ya. Orang-orang bilang karena generasi Z, terus saya bilang generasi milenial, generasi stroberi. Kenapa disebut generasi stroberi? Kelihatan bagus dari luar, tapi kalau dipencet langsung hancur. Artinya bahwa tidak kuat dalam menghadapi badai. Tetapi saya percaya itu adalah generasi stroberi, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, bukan generasi stroberi, tapi generasinya Roh Kudus, generasinya Yeremia, generasinya Joshua yang tetap kuat dan teguh meskipun banyak mengalami masalah. Amin. Ya, saudaraku, anak saya satu, istri saya hanya satu. Ya, kalau dua pasti saya berdiri di sini. Ya kan, saudaraku, karena itulah luar biasa yang di dalam Tuhan. Sekali satu tetap satu. Ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kalau yang dipisahkan itu karena terpaksa ya. Karena terpaksa, karena mungkin saking kuatnya. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan kasih Kristus. Segala sesuatu yang dilandasi dengan kasih Kristus pasti dia akan berjalan tetap abadi. Amin. Maka itu pernikahan Kristen itu pernikahan yang luar biasa. Halo anak-anak muda, ada yang belum menikah di sini angkat tangan? Ya, kenapa Tuhan Rasul Paulus bilang jangan carilah pasangan yang seiman, jangan yang tidak seiman. Kenapa? Kalau nggak seiman sewaktu itu kamu ditinggalin ya. Lihat aja pernikahan para selebritis ya, 3 bulan langsung ditinggalin ya. Walaupun banyak uangnya, uang tidak menjadi jaminan ya. Memang semua orang butuh uang. Siapa yang suka uang? Angkat tangan. Semua orang butuh uang. Saudara butuh uang nggak? Butuh uang, nggak mungkin nggak butuh uang ya. Walaupun lagunya Kus Plus, hati senang walaupun gak ada uang. Itu benar atau bohong? Bohong ya kan? Coba, saudara kalau gak ada uang pasti udah sakit kepala ya. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibunya, istri-istrinya lagi sakit gak usah dibawa ke dokter, mahal. Kasih aja gepukan 5, tempel di jidat, pasti langsung sembuh. Gepukan 5 merah, ya merah. Bukan yang hijau, bukan, yang merah. Kalau yang merah pasti langsung sembuh ya. Gak perlu ke dokter ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Semangat yang matang berikan tulang. Sebenarnya obat yang paling manjur bukan obat dari dokter saudaraku, tetapi obat yang dari Tuhan. Di dalam Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya dari dulu itu paling gak suka minum obat ya. Bukan berarti saya anti obat, karena saya tahu saudaraku saya punya obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Kenapa hati yang gembira itu obat yang manjur? Karena hati yang gembira itu ketika hati kita gembira, adrenalin kita naik dan kemudian hormon-hormon yang bagus, yang imunnya semakin naik, imunitasnya, sehingga ketika virus itu datang dan virus itu tidak akan mempan terhadap kita. Karena kita punya ilmu, punya kekebalan, yaitu hati yang gembira ya. Obat yang manjur, semangat yang patah. Coba bedakan, ketika saudara habis marah-marah dengan habis tertawa dan senyum, kira-kira lebih sakit yang mana? Pasti kalau saudara habis marah-marah langsung pusing kepalanya, mungkin darah tinggi naik, saudara akhirnya pingsan, stroke dan sebagainya. Nah, tapi kalau hatinya gembira itu membuat hormon-hormon kita ya, hormon kekebalan kita, imunitas kita semakin naik. Makanya saudaraku, pada waktu ada COVID, saya itu orang yang paling mungkin bandel di dalam bandel. Kenapa? COVID gak boleh keluar, dia baru saya keluar. Ya, dia baru saya keluar kemana? Saya pelayanan jalan, saya ke pemulung, saya sampai dikerubutin pemulung, ratusan pemulung kerubutin saya tidak pakai masker, saudaraku. Sampai teman-teman saya bilang, wah kamu itu sudah nggak pakai masker, nggak pakai apa, nanti menular, saudaraku. Setiap pulang baju saya langsung taruh di kamar mandi, ya mandi. Jadi waktu zaman COVID mandinya sehari itu bisa 5 kali.
ketika keluarnya 5 kali, mandinya 5 kali, saudaraku. Nah, saudara, saya makan apa? Saya tiap hari makan apa? Minum air panas, air hangat ya. Terus kemudian minum madu dan lemon. Terus kemudian makan buah-buahan. Terus telur rebus. Itu aja tiap pagi. Ya saya lakukan itu. Dan saya tak perlu pakai vitamin yang harus beli dengan harga yang mahal, 500.000, 1 juta. Saudaraku, itu adalah apa? Promosi-promosi dari mereka. Tuhan sudah siapkan vitamin yang Tuhan ciptakan sendiri. Itu alami, saudaraku. Dan luar biasa. Dari 4 keluarga saya, keluarga istri saya, mereka pada takut dengan COVID. Tapi mereka kena semuanya. Tapi keluarga saya tidak terkena satu pun. Karena apa? Bukan berarti saya hebat. Saya punya Tuhan yang hebat dan hatinya gembira. Makanya itu obat yang paling manjur. Virus COVID yang kita mental karena ada hati yang gembira. Nah, banyak orang yang mati di dalam COVID. Kenapa? Mungkin pada waktu dia menerima COVID, terdeteksi positif, dia langsung stres. Ya? Orang kaya pun bisa akhirnya meninggal karena stres. Karena wah, kalau COVID otomatis mati, ya. Bahaya. Jadi ketika diserang, hanya pikirannya diserang, hatinya diserang, imannya diserang, akhirnya drop, ya, drop. Kemudian akhirnya meninggal. Ada satu orang, dia orang berduit, didatangi petugas ketika terlalu COVID. Ayo ke dokter, ayo ke rumah sakit. Dia bilang, enggak, kamu bunuh saya, kamu bunuh saya. Jadi dia nggak mau, karena pengalaman dari sahabat dekat saya, dia orang kaya raya. COVID sampai ruangan kamar biasa diubah jadi ICU. Padahal waktu itu sehat-sehat. Sehari sebelum terdeteksi COVID masih ngobrol bebas. Begitu terdeteksi langsung drop 2 minggu kemudian meninggal. Dua-duanya mengerikan. Kurang apa vitamin? Kurang apa obat-obatannya? Ratusan juta obatnya. Kamarnya ratusan juta. Tapi akhirnya kami lupa. Kalau sudah waktunya, jadwalnya. Maka dari itu saudaraku, selama kita masih ada kesempatan, selama kita masih hidup, marilah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Walaupun kau bekerja untuk perusahaan kamu, untuk orang-orang sedang atau untuk pemerintahan kamu, tapi saudara lakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, saya ingin mengajarkan saudara tentang The Great Commission, ya. The Great Commission, yaitu tentang bicara tentang amanat agung. Amanat agung. The Great Commission, amanat agung, saudaraku. Amanat agung itu adalah perintah dari Sang Maha Agung. Artinya pada Raja Agung itu Yesus Kristus memerintahkan kepada saya dan saudara untuk pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, ya, kemana? Bukan hanya ke Palangkaraya, tapi dari Palangkaraya sampai ke ujung bumi. Amin. Dari Palangkaraya sampai ke ujung bumi untuk memberitakan kabar baik. Kenapa, saudaraku? Karena semua manusia berhak mendengarkan Injil. Nah, saya salah satunya. Salah satunya orang yang mendengarkan Injil, bertobat karena mendengarkan Injil. Umur 18 tahun saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Background saya dari keluarga Bani Kedar, ya. Tahu Bani Kedar? Dari seberang, ya. Jadi semua keluarga saya 100%, ya. Tapi pada waktu kakek saya meninggal, dia punya wasiat begini: anak cucu saya jangan sampai ada yang percaya Yesus. Nah, beda wasiat kakek saya dengan wasiat Yesus, ya. Wasiat kakek saya supaya semua anak cucunya menolak Yesus, tetapi wasiat Yesus supaya semua orang mengenal Injil atau mengenal Yesus. Nah, itu beda, saudaraku. Wasiat yang diucapkan oleh kakek saya sampai anak cucu dan keturunannya semuanya taat, kecuali saya dan keluarga saya tidak taat pada wasiat kakek saya. Akhirnya saya menyimpang dari wasiat kakek saya dan lebih memilih siapa? Lebih memilih wasiat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, itu saya diinjili oleh kakak saya. Kakak saya itu bertobatnya ketika dia mengantar setiap hari Ibu Lurahnya kebetulan Kristen,
Dia antar setiap hari Minggu, dan pada waktu di depan gereja kakak saya pingsan. Kakak saya pingsan dan kemudian melihat wajah Tuhan Yesus Kristus, dan sejak saat itu dia terima Yesus dan menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Dia buka gereja di salah satu daerah di Lampung, dan kemudian banyak jiwa yang bertobat. Dan setiap tahun dia pulang ke rumah, ya, dia ketemu saya dan injil saya setiap hari ketika dia pulang. 6 tahun kemudian saya baru mengenal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saya baru mengenal Tuhan Yesus 6 tahun kemudian setelah penginjilan. Bayangin saudaraku. Kenapa? Karena itulah firman Tuhan yang ditaburkan kepada setiap orang itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Dan tugas kita hanya memberitakan, yang memberikan pertobatan dan membuat orang kenal Yesus. Bukan kita, tetapi Roh Kudus yang mengisahkan mereka. Jadi saudaraku, nggak usah pusing, tugas kita memberitakan. Nanti yang menyadarkan, mengisahkan adalah Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang mengisahkan. Nah saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 28. Ya, Matius 28. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke, ya, kita baca secara bergantian ya. Saya ayat 18, saudara ayat yang ke-19 dan ayat 20 baca sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 2:3. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sama-sama, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Saudaraku, sampai akhir zaman. Nah, saudaraku, ini perintah bukan dari pendeta, bukan dari para nabi, tapi perintah dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus pada waktu dia mau naik ke surga. Bayangin, dia mau naik ke surga, dia kumpulin murid-muridnya, dia pesan pada murid-muridnya, kamu nanti pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya semua bangsa jadi muridnya Tuhan Yesus Kristus. Murid Yesus, bukan murid satu organisasi, bukan murid satu denominasi, tapi muridnya Yesus. Kalau saudara ada di denominasi ini, berarti saudara digembalakan, dimuridkan di tempat ini untuk memuridkan orang lain. Setelah jadi murid, harus memuridkan orang lain. Jangan jadi murid terus, ya. Sejak lahir, menerima Yesus, jadi murid, dimuridkan, tapi tidak pernah memuridkan orang lain. Bagaimana akan terjadi pelipat gandaan, ya? Kalau seandainya kita terus jadi murid, terus kemudian kita tidak memuridkan orang lain. Tugas siapa amanat agung itu? Amanat agung itu bukan tugas Bapak Robi dan Ibu Ritanye, tapi tugas semua orang percaya, termasuk jemaat, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, tanpa terkecuali yang mengaku dirinya bahwa dia adalah orang Kristen, anak Tuhan. Nah, tugas semua orang percaya. Nah, ini wajib atau tidak? Wajib, ya, wajib. Ini perintah dari Sang Raja Agung. Bayangin, kalau saudara diperintah sama presiden, ya, kira-kira saudara lakukan nggak perintahnya? Pasti lakukan, karena pemimpin tertinggi negara adalah presiden. Dan saudara, ini bukan pemimpin tertinggi negara, tapi pemimpin tertinggi dunia, di atas dunia, bahkan segala yang ada di dunia ini, baik di langit maupun di bumi. Dia pemimpinnya, bahkan penciptanya. Dia yang memerintahkan kita, dan itu wajib bagi semua orang percaya. Mungkin saudara boleh ambilkan program-program gereja lainnya, tapi saudara, amanat agung jangan sampai diabaikan. Karena apa? Amanat agung adalah pesan, wasiat, tugas dari Sang Raja Maha Agung kepada orang-orang percaya. Amin. Kalau nggak ada yang memberitakan, bagaimana mereka mau percaya? Kalau saya nggak diberitakan Injil, bagaimana saya mau percaya? Bagaimana saya mengerti tentang siapakah Yesus? Ingat, semua orang berhak mendengarkan dan tahu siapakah Yesus. Ada lagu kan? Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapakah Yesus, ya kan?
Tiap orang harus tahu siapakah Yesus, dan saudaralah yang bertugas untuk memberitahu. Saudaraku, bukan hanya di Injil Matius ya Tuhan beritakan, di Injil Markus juga. Injil Markus berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Oke, lanjut. Bukan hanya Markus saja, Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Demikianlah telah tertulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga, dan bahwa namanya harus diberitakan sebagai tanda pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Ya. Kemudian Yohanes 20:21, seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Jadi seru bayangin, keempat Injil itu bicara tentang amanat agung. Berarti betapa pentingnya penginjilan itu, saudaraku. Kalau tidak ada penginjilan, tidak ada pertobatan, saudaraku. Makanya saudaraku, saya rindu banget di tempat ini gereja Tuhan mulai belajar untuk memberitakan kabar baik. Kalau saya ini kabar memberitakan kabar baik, tugas orang yang sekolah teologi nunggunya lama banget. Ya, 5 tahun baru sarjana. Dan tugas kita semua supaya terjadi apa? Ledakan kebangunan rohani. Saya percaya gedung ini dibangun untuk menampung jiwa-jiwa. Ayo mulai bergerak di tempat ini supaya nanti di sini penuh dengan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa di Palangkaraya bertobat dan mengenal kasih Kristus. Mereka mengalami zaman Tuhan, lawatan Tuhan. Siapa yang mengerjakannya adalah anak-anak Tuhan yang berada di Palangkaraya. Saya berada di kota Sukabumi. Kota Sukabumi adalah kota yang mungkin kalau saudara dengar adalah kota yang barat, mungkin berada barat ya. Baru-baru ini saudara dengar ada tempat retreat yang dihancurkan oleh massa ya. Itu sekitar 1 jam dari tempat saya. Pada waktu saya di Padang, di Mentawai, pas saya ini di Padang, ada juga tempat ibadah dirusak oleh massa. Dan di tempat-tempat lain banyak sekali. Saudaraku, itu adalah bagian dari kabar baik, pemberitaan Injil. Kenapa saudaraku? Karena kita itu seperti domba yang diutus ke tengah serigala, ya, serigala. Sehingga kita nggak usah takut ketika harus menghadapi konflik karena nama Yesus. Zaman dulu sama Paulus, Stefanus, ya, Yohanes di penjara karena apa? Injil, ya. Tapi sekarang banyak nama di penjara. Paulus, ada Stefanus, ada Markus, ada Lukas, ya. Karena apa saudaraku? Narkoba, ya kan? Karena apa? Pelecehan dan lain sebagainya. Saya pelayanan penjara, ada namanya Markus, ada namanya Lukas, ada namanya Stefanus. Kalau kenapa? Saya pikir karena Injil, bukan karena narkoba kebanyakan orang Kristen. Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau dulu kan karena Injil. Kalau kita di penjara karena Injil, gak usah malu, berarti itu tugas kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kenapa kita harus memberitakan Injil? Ya, ada beberapa alasan kenapa kita harus memberitakan Injil. Alasan yang pertama, saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil? Alasan pertama adalah karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Saya sudah jatuh dalam dosa, saudara sudah jatuh dalam dosa. Kalau punya dosa, nggak mungkin kita masuk surga, karena di surga nggak ada dosa. Ya, di surga adanya damai sejahtera, sukacita, tidak ada tangisan dan air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kanker, tidak ada tagihan listrik, tidak ada tagihan sekolah. Betul? Yang ada sukacita, memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di hadapan tahta anak domba Allah. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita berdosa, perlu diselesaikan dosa itu. Karena ketika kita berdosa dan dosa ini tidak diselesaikan, maka upahnya adalah maut. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita berdosa, kemuliaan Tuhan hilang. Sejak Adam dan Hawa manusia sudah berdosa karena Adam dan Hawa tidak taat terhadap perintah Tuhan. Waktu itu Adam dan Hawanya bukan orang Manado, ya. Waktu itu Adam dan Hawa bukan orang Manado. Kalau orang Manado digoda sama ular, dia makan ular itu. Ya, dia bukan, saudaraku, makanya jangan macam-macam sama orang Manado, ya. Setan aja dia makan, apalagi saudara. Ini yang cocok aja, ya. Karena di Manado dulu waktu saya tinggal di sana,
naik mobil, ingat banget ya, mobil furgon. Wah, dosen saya nyetir nabrak ular patola. Ular patola tahu, ular sanca, sering begini. Dia bilang, haleluya, berkat Tuhan, ya kan? Langsung diambil, dibawa ke kampus, dimakan bareng-bareng. Wah, pesta ya. Tapi kalau orang Jawa nabrak ular, langsung lari terbirit-birit ya. Itu bedanya orang Manado dengan orang Jawa, ya. Kata orang Batak begini, semua binatang leher aku makan kecuali kereta api, itu pun karena keras. Iya, ya. Itulah enaknya jadi orang Kristen. Salah satu membuat saya tertarik menjadi percaya Yesus pertama karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia ketika saya mati pasti masuk surga. Saudara yakin? Sekarang di sini coba. Saudara kalau mati hari ini yakin nggak masuk surga? Angkat tangan yakin masuk surga. Amin. Angkat tangan yang yakin masuk surga. Amin. Oke. Dan siapa yang kepengen cepat masuk surga? Angkat tangan. Nggak ada kan? Ya. Karena ingin hidup seperti kayak Anwar 1000 tahun lagi. Kalau kita, ngapain kalau kita hidup 1000 tahun lagi? Yang penting sehat seperti sekarang nggak apa-apa. Berarti banyak yang harus kita kerjakan. Semakin umur panjang, semakin banyak yang harus kita kerjakan. Nah, semakin kita kenapa saya jadi orang Kristen percaya sama Yesus? Satu, ketika saya mati pasti masuk surga. Kedua, saya bebas makan daging babi. Ternyata daging babi enak banget. Teman saya, yang teman-teman saya selalu bilang, udahlah jadi mualaf aja, Romo, katanya. Ngapain jadi orang Kristen kamu masuk neraka? Enak aja, ya. Sirotol mustaqim kan Yesus yang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Nah, dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sedang itu, dialah jalan yang menuju ke surga. Saya tahu kenapa saya percaya Yesus, karena Yesus dari surga dia datang ke surga, dia kembali ke surga. Kalau orang pernah pergi ke surga, terus kemudian turun ke surga, dia kembali ke surga, pasti dia membawa kita akan tersesat. Coba kalau Nabi yang tidak pernah pergi ke surga, kemudian ngajak kita ke surga, tersesat nggak? Coba kalau saudara mau pergi ke Amerika, ada orang yang nggak kenal dan nggak pernah pergi ke Amerika, ngajak saudara pergi ke Amerika, kira-kira mau nggak saudara? Nggak mau kan? Takut tersesat, ya. Tetapi karena Yesus pernah pergi dari surga, dia turun ke surga dan kembali ke surga, sehingga saya percaya dia benar-benar dia jalan menuju ke surga. Nggak mungkin kita tersesat, dan itu jalan yang tepat. Alkitab berkata Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan siapa yang berkata? Yesus sendiri, ya. Pendeta Bilun sering kotor begini, nabi boleh banyak, orang pintar boleh banyak, ya. Terus rasul boleh banyak, pendeta boleh banyak, ya. Orang-orang hebat boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, saudaraku. Nah, alasan yang kedua kenapa kita perlu menginjil, yaitu Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Alasan kedua itu Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nah, saudaraku, satu-satunya berarti tidak ada yang lain, nggak ada pilihan lain. Beda dengan salah satu, walaupun Roma Irama nyanyi, banyak jalan menuju Roma, yes, menuju Roma banyak jalan, menuju Palangkaraya banyak jalan, ya, menuju Jakarta banyak jalan, it's okay, ya. Dia bicara tentang apa? Bahwa semua agama itu banyak, semua agama itu sama dan artinya jalan keselamatan. No, Kristen juga bukan jalan keselamatan, bukan. Kekristenan bukan agama, saudaraku. Kekristenan itu adalah relationship, hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, disempurnakan di dalam cross, ya, salib Kristus. Itulah kekristenan. Dan kata Kristen itu muncul di Antioquia, ya, di Kisah Para Rasul. Di sana dijelaskan bahwa arti Kristen dari asal kata Kristianos artinya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus, ya. Pengikut Kristus berarti menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara mengaku saudara Kristen, berarti saudara pengikut Kristus, berarti hidupmu harus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya, kalau Kristus, coba bayangin penderitaan di Matius 27 di situ jelas tentang berapa puluh tentang penderitaan Yesus, ya. Coba saudara nanti baca di rumah, pelajari penderitaan dan penganiayaan Yesus. Kira-kira berapa persen yang saudara pernah alami, ya? Coba mulai dari diludahin karena nama Yesus. Pernah ada diludahin karena nama Yesus? Belum ada. Terus dipukul karena nama Yesus pernah? Ada? Enggak ada. Saya pernah, ya. Lumayan lah, 0,1%.
0,sekian% dari penderitaan Yesus ya pernah mengalami. Terus di mungkin ditusuk lambungnya ada yang berat nama Yesus juga terlalu berat ya. Dicaci maki pernah. Nanti saudara baca Matius 27. Saudara garis bawah yang saudara pernah alami seperti Yesus alami. Jadi kalau saudara baru mengalami kesulitan ekonomi, nggak usah lebay. Jangan belum seberapa ujung kukunya penderitaan Yesus. Alkitab berkata bahwa persoalan-persoalan yang kamu alami persoalan biasa. Amin. Apakah Alkitab berkata bahwa persoalan yang kamu alami persoalan luar biasa? Tidak. Ya, persoalan-persoalan yang kita alami adalah persoalan biasa dan Dia Allah mampu sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan ketika kita ada persoalan itu biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita di atas persoalan kita. Jadi gak usah stres ketika kita hadapi persoalan. Karena persoalan itu biasa saja. Jadi gak usah lebay ketika menghadapi persoalan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup mengatasi segala persoalan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nah, firman Tuhan dan pujian ini jangan hanya menjadi logos, tapi harus menjadi rema. Ketika kamu punya problem, punya masalah, punya tantangan, saudara nyanyi, katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu baru namanya rema, bukan hanya logos. Sehingga tidak ada alasan orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan begitu Yesus harus depresi dan akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Tapi tidak sedikit orang Kristen ada di rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena dia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab sudah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau hidup kita nurut sama Tuhan aja, hidup kita itu akan enjoy meskipun ada tekanan, meskipun ada masalah, meskipun ada persoalan. Kita tetap sukacita. Paulus katakan dalam surat Filipi 16 kali kata sukacita, bersukacitalah senantiasa. Waktu itu Paulus nulis suratnya lagi di mana? Lagi di hotel atau lagi di penjara? Lagi di penjara, berarti dalam tekanan, dalam penderitaan. Tapi dia masih bisa tulis pada jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi mengatakan bersukacitalah. Artinya saudara, bahwa sukacita yang didapat oleh Rasul Paulus itu bukan karena situasi dan kondisi, tetapi karena relationship, hubungan dia dengan Tuhan begitu intim dan begitu akrab. Bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah, orang yang akan terus kuat meskipun berada di tengah badai. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu perlu diberitakan kepada semua orang yang kita tadi berhak mendengarkan dan tahu siapakah Yesus. Haleluya. Amanat agung bukan hanya sekedar slogan, tapi amanat agung harus diberitakan, dipraktekkan, dilakukan oleh siapa? Oleh semua orang percaya, termasuk jemaat Tuhan. Tidak hanya pendeta saja, tapi jemaat Tuhan yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus. Saudara jangan takut. Kenapa? Karena ketika kita berjalan dalam penginjilan dan amanat agung, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia berkata, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Berarti ketika kita beritakan Injil, ada potensi untuk berhasil. Meskipun kita seperti domba diutus ke tengah serigala. Coba kita buka Alkitab kita dalam Lukas ya. Lukas 10. Ya, Lukas 10 ayat 1 sampai 3. Ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 2.
Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lanjut. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini ayat ketiga. Ini benar-benar menjadi real ya. Ketika engkau ada dalam penganiayaan karena nama Yesus. Karena firman Tuhan sudah bilang, kita itu seperti domba diutus ke tengah serigala, buas atau jinak. Buas berarti bahaya. Kita sebenarnya berada di tengah serigala, bahaya. Tapi lebih bahaya mana? Serigala berbulu domba atau serigala berbulu serigala? Hah? Serigala berbulu domba ada di mana? Ada di mana, saudara? Ada di dalam gereja. Anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya anak Tuhan. Contohnya, kalau kita berdoa ini, ketemu Ibu Rita ini, aduh Ibu Rita, luar biasa, Ibu Kepala yang keren banget, hebat, luar biasa, pokoknya mantap, jos. Begitu di belakangnya Bu Rita, saya paling tidak suka dengan Ibu Kepala saya. Berarti di depan beda, di belakang beda. Nah kalau cirinya serigala berbulu domba, nusuknya dari mana? Di belakang. Lebih sakit mana? Ditusuk dari depan atau belakang? Ya. Aduh, ditusuk dari belakang. Ada misalkan saudara berteman yang masih muda, dengan sahabatnya, tidak pacarnya diambil sama sahabatnya, sakit ya? Saudara akan bilang, lebih baik diambil sama orang lain daripada sahabat sendiri. Itu hanya pagar makan tanaman, sakit saya. Ya. Nah, saudaraku, serigala berbulu domba seperti itu. Serigala berbulu serigala memang galak, buas, tapi kita tahu wah ada bahaya. Tapi Tuhan bilang diperlengkapi dengan senjata. Beri saya iman. Jadi jangan takut. Ada potensi untuk berhasil memberikan hijau. Tugas kita memberitakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Ku terhubung dengan Yesus. Kita ingin selalu terhubung dengan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu hatiku, firman
bagian yang sakit, perkataan dengan iman. Firman Allah berkata, oleh pilu-pilu Yesus segala sakit penyakit sembuh. Firman Allah berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya pasti aku akan sembuh. Dan firman itu menjadi rema dalam hidupmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jesus, Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan pulihkan yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami mungkin kegagalan atau kebangkrutan dalam ekonomi. Saudara pegang bagian satu, berkatakan dengan iman bahwa Allah akan memberi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Tuhan, Tuhan adalah Gembala yang baik. Bersama Dia kita tidak akan kekurangan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jesus. Roh Kudus memulihkan kami. Roh Kudus membebaskan kami. Roh Kudus melepaskan kami. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami luka batin. Sedang pegang bagian ulu hati. Perkataan dengan iman melepaskan pengampunan pada orang-orang yang pernah melukai hatimu, yang pernah mengecewakanmu. Karena itu adalah sumber virus, sumber sakit penyakit. Jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Salah belajar melepaskan pengampunan. Seperti Yesus tidak pernah menghitung kesalahan kita, tidak pernah mengingat pelanggaran-pelanggaran kita, maka Dia membuang sejauh timur dari barat, melemparkan kesalahan kita, dosa-dosa kita, Dia tidak ingat lagi. Itulah pengampunan. Karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengampunan yang sempurna. Dan pengampunan mengampuni dan melepaskan orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar firman-Mu terus menjadi rema buat jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga nanti mereka akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang hebat dan luar biasa. Tanda-tanda ajaib akan menyertai mereka. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Mereka mengusir setan demi nama Yesus dan setan itu akan pergi. Dan juga mereka akan, ketika mereka menginjak ular dan kalajengking, dan itu tidak terjadi apa-apa. Sekalipun mereka minum racun maut dan mereka tidak akan mengalami bahaya, karena Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Tuhan Yesus berkati.